Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami jelaskan petunjuk cara mengerjakan tugas UAS pada mata kuliah basis data atau sistem basis data. Jadi di sini Anda disuruh untuk menampilkan data menggunakan aplikasi PHP dengan tampilan sebagaimana yang ada di petunjuk. Ini ada halaman dashboard, kemudian data mahasiswa, data jadwal, data mahasiswa, data nilai mahasiswa. Ini berarti nanti akan ada 4 halaman. Ya. Oke, yang pertama di tugas ini sudah ada disertakan file MySQL. Berarti Anda impor dulu, Anda membuat database dulu di localhost. Jadi Anda untuk mengerjakan tugas ini kerjakan di localhost dulu dengan cara membuka PHP MyAdmin. Kemudian Anda bikin database ya baru ini, misalnya dengan nama db_academic. Kemudian buat nanti disesuaikan ya nama database ini antara yang di localhost dengan yang di hosting, karena mungkin di hosting itu tidak bisa membuat nama yang sama dengan yang ada di localhost. Oke, buat. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke db academic atau nama database yang sesuai Anda buat, lalu klik import, kemudian choose file. Saya sudah memberikan file SQL ya. Jadi ini Anda download yang ada di e-learning, kemudian ada file yang namanya dbacademic.sql. Ini di open, kemudian import. Ya. Ini akan ada beberapa tabel ya, kurang lebih 7 tabel di sini, dan ini struktur dari tabel ini sudah ada di tugas ini. Nah, ini bisa dilihat, misalnya ini ada tabel mahasiswa direlasikan dengan KRS, terus ada pertanyaan lah, ini kolom apa yang direlasikan. Kalau di sini mahasiswa itu primary key-nya NIM, nah berarti nanti di KRS-nya itu ada NIM-nya. Yang simbol di bawah ini berarti menunjukkan foreign key ke tabel yang ada foreign key-nya, sedangkan yang ada simbol begini berarti nanti menunjukkan tabel tersebut yang diambil primary key-nya. Ya. Oke, misalnya ini berarti yang foreign key itu nilai, maka yang antara tabel KRS dengan tabel nilai itu untuk menghubungkannya menggunakan KRS, ID KRS. Jadi pada tabel KRS ini diwakili ID KRS, dan pada tabel nilai diwakili oleh ID KRS juga. Oke, dan seterusnya silakan dilihat sendiri strukturnya. Kemudian tugasnya adalah membuat aplikasi PHP. Nanti ada halaman dashboard yang ini menampilkan identitas mahasiswa seperti ini. Ya. Oke, di sini disertakan juga aplikasi PHP untuk membantu Anda, karena fokus pada tugas ini itu adalah selain Anda memiliki keterampilan di bidang pemrograman PHP, tapi yang paling utama adalah materi query pada SQL pada mata kuliah database ini. Ya. Oke, di sini kami nanti sudah memberikan ada beberapa file. Ini yang paling penting di sini adalah index sama db_php. Kalau yang lainnya misalnya ada home PHP, ini nanti melihat dari tugas Anda itu disuruh membuat halaman apa saja. Oke, yang pertama index PHP. Jadi ini ada di folder tema basis data di htdoc. Saya buka untuk index PHP, itu isinya apa saja, kurang lebih seperti ini. Ya, di sini ada untuk mengatur menunya. Nah, sebelum saya atur menu ini, saya coba ya untuk membuka. Jadi ini kalau dibuka localhost itu tampilannya seperti ini. Kalau diklik home akan muncul ini adalah halaman home. Terus ada menu dosen. Jika diklik masih muncul error, begitu juga ada mahasiswa. Sekarang yang pertama cara mengubah
menu ini. Dari mana? Ya, file index tadi Anda bisa merubah. Nah, misalnya home itu tadi kan halaman dashboard ya. Tulisan home ini adalah dashboard. Lalu menu dashboard ini nanti akan membaca file apa? Ini. Anda bisa ngetikkan di sini misalnya home.php. Berarti nanti ketika Anda klik dashboard, dia akan membaca file home.php. Ya, misalnya ini kita simpan, lalu ini kita refresh, hasilnya ini menjadi dashboard. Kalau ini diklik, dia akan membaca file home.php. Kita coba isi dari home.php. Ini isinya. Nah, ini adalah halaman home tulisannya ya. Kalau ini nanti Anda ganti identitas diri Anda, berarti kan Anda tulis apa namanya? Anda membuat tulisan name Anda berapa, lalu nama, misalnya Cahyono Bagus, kemudian apa namanya, prodi, ya ini IF apa SI ya, ditulis, terus kelasnya, nah, kelasnya A atau B. Nah, ini Anda bisa menampilkan yang paling sederhana seperti ini. Jika ini Anda ganti kemudian disimpan, maka nanti hasilnya di halaman dashboard itu adalah seperti ini. Nim, loh kok satu baris? Ya, karena ini kan hanya tulisan biasa. Jika Anda menghendaki model yang rapi, berarti Anda harus membuat dalam bentuk tabel. Ya, dan itu silakan Anda buat apa namanya, kreasi sendiri, bisa dikasih foto itu lebih bagus. Ya, kalau ingin ke bawah sebenarnya ini kan bisa dikasih brick ya, BR atau brick yang paling mudah ya. Nah, seperti ini. Simpan. Kalau dikasih BR atau ganti baris, nanti hasilnya, nah, klik seperti ini. Oke. Lalu dosen. Dosen itu kalau diklik ini masih error. Kenapa masih error? Sebab kalau kita lihat di sini halaman indeks tadi, mana tadi? Indeks PHP untuk menu dosen ini harus membuka file dosen.php. Ya, file dosen.php. Anda terserah. Misalnya nanti membuat menu nilai berarti apa? Menggunakan nilai.php dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita coba dosen. Ini karena contoh ya, belum, soalnya kan memang tidak ada untuk menampilkan dosen, tapi menampilkan data data dosen apa data mahasiswa? Data mahasiswa ya. Nah, sekarang contohnya saya akan menampilkan data dosen. Dia nanti akan membaca dosen.php, sehingga di sini kita harus membuat file dosen.php. Nah, hanya file saja, meskipun isinya masih kosong, ini kalau dibuka dosen ini, nah maka akan tidak error lagi, cuma di sini masih kosong. Oke, dosen. Sekarang kita buka untuk file dosen PHP ini. Oke, kita bisa memberi apa namanya, judul ya, data dosen ya, sesuai dengan apa namanya, judul di tugas. Kalau Anda disuruh data mahasiswa ya nanti judulnya data mahasiswa. Oke, kalau data dokter ya data dokter. Kemudian di sini kita akan masuk ke PHP ya, membuat PHP karena kita butuh membuka koneksi. Include nama koneksinya adalah dp PHP. Oh ya, ini sebelum saya lanjutkan, yang harus disetting dulu ini adalah dp PHP ya. dp PHP ini Anda buka, lalu setelah terbuka Anda menuju baris paling bawah ya, baris paling bawah. Ini di sini Anda disuruh mengatur apa namanya, konfigurasi database. Yang pertama, DB hostnya ini pasti localhost, DB user ini root. Kalau di SAM, nanti kalau aplikasi ini Anda upload ke hosting, berarti harus menyesuaikan DB usernya apa, lalu passwordnya apa. Ini karena pakai SAM berarti tanpa password. Kalau nanti sudah Anda upload ke hosting, passwordnya pasti ada ya, disesuaikan passwordnya apa. Lalu DB name ini pastikan sesuai dengan nama database yang dibuat tadi. Kebetulan tadi saya bikin nama database DB Academic. Nah, ini sudah benar, sudah sesuai. Oke, kita
Kalau memang sudah sesuai ya disimpan. Lalu kembali lagi ke dosen PHP. Nah ini, jadi ini nanti butuh include DB PHP untuk memastikan koneksi database-nya. Kemudian saya membuat misalnya variabel result atau SQL dulu ya. Karena ini nanti akan menampilkan data dosen, berarti perintah query-nya di sini harus perintah untuk membuka tabel dosen. Misalnya select bintang from dosen. Oke. Lalu di sini saya buat variable result, isinya adalah DB karena hasil dari database tadi include DB tadi, query, kemudian yang dieksekusi adalah variabel SQL, kemudian gunakan metode fetch all. Nah seperti ini. Kemudian setelah itu ini bisa kita tutup dulu PHP-nya. Bikin variabel angka ya, mungkin butuh nomor otomatis nanti. Meskipun soalnya ini tugas ini tidak ada nomornya, nanti bisa diberi nomor urut ya di sini. Kita siapkan nomor sama dengan 1. Oke. Setelah itu kita membuat keluar dari PHP, kita bikin tabel ya. Tabel, kemudian kelas, kasih tabel data table karena ini sudah ada data tabelnya. Lalu kita tutup tabel dulu biar nanti tidak lupa. Lalu bikin headingnya head th misalnya nomor. Nah seperti ini. Oke, bisa kita lihat untuk dosen itu terdiri dari nomor urut misalnya, kemudian hidden, kemudian nama, lalu nomor HP, lalu ada lagi email. Nah ini bisa dilihat ya di struktur PHP MyAdmin-nya. Untuk dosen itu terdiri dari hidden, nama, nomor HP, email, dan ini hurufnya kecil semua nanti ya. Tapi kalau ini judulnya tidak apa-apa, ini kita kasih font besar. Oke, setelah itu kita lihat dulu hasilnya ya. Coba ini terjadi error apa enggak. Biasanya errornya ada di database. Oke, sudah tampil. Berarti koneksi database-nya juga sudah oke, tidak ada masalah karena tidak ada error. Lalu kita lanjutkan kode untuk menampilkan dosennya, yaitu kita masuk menggunakan PHP. Oke, seperti ini, PHP dan tutup. Kita akan menampilkan data yang sudah diperoleh dari variabel result ini. Ini kan untuk mengakses atau mengeksekusi perintah select bintang from dosen ini ya, dari variabel SQL ini. Oke, untuk menampilkan gunakan for each, terus result as kita destinasikan ke variabel row, kemudian buka kurung seperti ini. Lalu kita echo. Untuk menampilkan data itu gunakan tr ya, tero, kemudian setelah tr itu td yang pertama ini untuk menampilkan nomor ini, variabel nomor. Ini bisa ditulis seperti ini ya, kemudian tutup td, lalu td lagi kita tampilkan hidden. Untuk menampilkan hidden kurung seperti ini, kemudian variabel row hidden. Nah seperti ini, tutup kurung td. Sekarang kita bisa ngopi, paste untuk nama, paste untuk nomor HP, dan paste lagi untuk email. Jadi di sini tinggal mengganti nama, dan ini harus sesuai dengan kolom pada tabel, nomor HP, nomor underscore HP, dan ini email. Oke, lalu yang terakhir adalah tutupnya tr ya. Jadi kan harusnya kalau struktur di tabel itu harusnya seperti inilah ya. tr petik nah titik koma. Setelah itu nomornya ini kita dari 1 supaya jadi 2, kita kasih plus seperti ini.
lalu tutup kurung. Nah, tutup kurungnya dari for each ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Dosen klik. Oh, ada error di apa namanya, baris 21. Nah, ini kalau kita lihat mohon maaf, kurungnya ini yang kurang ya, harusnya kurung ini dulu setelah hidden, termasuk nama ini. Nah, kira-kira seperti ini. Simpan, kita coba lagi. Oh, adalah lagi halaman 14 for each result. Nah, ini kurang L ya, harus sama dengan ini result. Oke, sekarang sudah tampil nomor hidden, nomor HP dan email. Nah, saya kira caranya cukup mudah, dilihat dari contoh apa namanya aplikasi ini. Nanti ketika Anda menampilkan misalnya data jadwal ya, Anda harus melihat kode kelas ini diperoleh dari tabel apa, kode MK ini diperoleh dari tabel apa, harinya ya, terus ada hari jam. Maka Anda harus lihat struktur ini, jadwal ini, ada kode kelas, ada kode MK, terus ada hari, jam, ruang ya. Hari mana ini, mana tadi, hari, jam, ruang, terus ada nama kelas. Nama kelas ini diperoleh dari mana? Nah, ini kan bisa dilihat nama kelas ini di mana. Oh, ternyata ada di tabel kelas. Berarti nanti dia akan dijoinkan dengan tabel kelas. Lalu ada lagi nama dosen. Nama dosen itu berarti dari tabel apa? Dilihat, oh ternyata dari tabel dosen. Berarti dijoinkan dengan tabel dosen. Seperti itu. Oke. Ada nama MK, berarti butuh nama mata kuliah, berarti dijoinkan dengan tabel MK. Sehingga nanti ketika Anda menampilkan data jadwal itu, query-nya ini harus sudah ada join-joinnya. Oke. Saya kira cukup. Nanti kalau menampilkan mahasiswa misalnya, ini diklik masih error, berarti ini Anda butuh membuat mahasiswa.php. Nanti kalau ingin menambahkan menu, Anda cukup kembali ke file index. File index, mana tadi index ini, Anda tinggal copy, mau bikin menu apa, misalnya ini di copy, bikin menu untuk nilai misalnya, atau jadwal ya, jadwal diketik, lalu nanti file PHP-nya apa yang dibaca ya, misalnya jadwal seperti ini, kita simpan, lalu lihat hasilnya, di refresh dulu, maka nanti di sini ada menu jadwal. Ketika diklik masih error karena kita belum bikin jadwal.php. Oke, demikian petunjuk pengerjaan tugas. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.